Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ewnika Tambun dan saya Star Sahiu. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai materi pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan, sekaligus pengisian SPT dan bukti pemotongan dan bukti pemungutan. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dulu apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan perbedaan antara pemotongan dan pemungutan dalam perpajakan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Berbicara mengenai pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan adalah dua istilah yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Pemotongan dan pemungutan atau sistem withholding tax adalah sistem administrasi yang banyak digunakan di berbagai negara. Dua istilah ini sekilas memiliki arti yang sama, namun ternyata memiliki makna yang berbeda. Pemotongan pajak memiliki arti memotong atau mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima yang didasarkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak. Sementara itu, pemungutan pajak dapat diartikan sebagai menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima. Di sisi pihak pemotong dan pemungut juga memiliki perbedaan, di mana pemotong dilakukan oleh pemberi penghasilan, sedangkan pemungutan dilakukan oleh penerima penghasilan. Tetapi dalam kondisi tertentu dilakukan juga oleh pemberi penghasilan. Selanjutnya, perbedaan jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut. Dalam pemotongan, jenis pajaknya berkaitan erat dengan pajak penghasilan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Sedangkan untuk pemungutan, jenis pajaknya yang termasuk di dalamnya adalah PPh Pasal 22 dan pajak pertambahan nilai. Sekarang kita masuk dalam contoh kasus sebuah perusahaan berkaitan dengan jenis-jenis pajak yang sudah dibahas. PT Yami dengan NPWP 0123456789101111 adalah perusahaan industri coklat yang berdiri pada tanggal 1 September 2018 dengan alamat di Jalan Bronis nomor 9 Manado, nomor telepon 0431567789, email yami@gmail.com. Direktur utamanya bernama Yuvita dengan NPWP 1098765421100. Perusahaan telah mempunyai angka pengenal impor dan melakukan transaksi yang terkait pajak di tahun 2023 sebagai berikut. Kita akan membahas setiap transaksi satu persatu mulai dari Februari 2023, yaitu membayar kepada PT Cahaya yang beralamat di Jalan Nasi Kuning dengan NPWP 02551231345000 atas jasa penyediaan tenaga kebersihan sebesar 32 juta. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan pajaknya di mana jasa penyediaan tenaga kebersihan termasuk dalam PPh Pasal 23. Tarif yang akan dikenakan untuk penyediaan tenaga kebersihan adalah sebesar 2%. Jadi, PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Yami adalah 2%, kita kalikan dengan 32 juta. Sama dengan Rp 640.000. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa Februari PPh Pasal 23. Pertama, kita mengisi terlebih dahulu bukti potongnya yang ada di lembar ketiga. Di bagian paling atas, kita mengisi identitas yang dipotong penghasilannya. Dalam hal ini adalah PT Cahaya, jadi kita mengisi NPWP, nama, dan alamat dari PT Cahaya. Selanjutnya, karena penghasilan dari PT Cahaya yang kita potong adalah jasa kebersihan, di sini kita menuliskan sendiri untuk jasa kebersihan di kolom 6 bagian D, di jasa lain, jumlah penghasilan bruto 32 juta, tarif 2%, dan PPh yang dipotong yaitu 640.000.
Di bagian bawah, kita mengisi tempat dan tanggal pemotongan dengan identitas pemotong, dalam hal ini adalah PT Yami, dan yang menandatanganinya yaitu pimpinan perusahaan. Dalam hal ini adalah direktur, yaitu Yuvita. Selanjutnya kita ke lembar kedua, yaitu daftar bukti pemotongan. Di pojok kanan atas, kita menulis masa pajaknya itu Februari 2023, dan karena hanya melakukan satu pemotongan pada Februari 2023, jadi hanya satu yang ditulis di sini, yaitu di kolom A, karena merupakan PPh pasal 23, sedangkan untuk kolom B itu adalah PPh pasal 26. Kita mengisi NPWP, nama pihak yang dipotong, yaitu PT Cahaya dengan tanggal bukti potongnya, nilai objek pajak 32 juta, dan PPh yang dipotong 640.000. Di bagian paling bawah, kita menulis identitas pemotong, yaitu nama dan NPWP dari pemotong pajak atau pimpinan, dalam hal ini adalah Yuvita. Dan juga jangan lupa menuliskan tanggal pemotongannya. Selanjutnya kita masuk ke SPT induknya, SPT masa bulan Februari 2023. Dimulai dari yang paling atas, karena ini bukan merupakan SPT pembetulan, jadi kita beri silang di SPT normal. Selanjutnya mengisi masa pajaknya, yaitu Februari 2023. Dan di bagian A kita mengisi identitas dari pemotong pajak, yaitu PT Yami. Kita mengisi NPWP, nama dan alamat dari PT Yami. Di bagian B nomor 1, kita isi objek pajak yang dikenakan pemotongan PPh 23, yaitu jasa kebersihan. Kita menulis di nomor 6 bagian D, jasa lain. Penghasilan bruto 32 juta rupiah dan PPh yang dipotong yaitu 640.000 rupiah. Di bagian C kita beri tanda silang, surat setoran pajak 1 lembar, daftar bukti pemotongan PPh 23, bukti pemotongan PPh pasal 23 1 lembar. Kemudian di paling bawah beri tanda silang pada pemotong pajak atau pimpinan, karena yang melaporkan adalah pimpinan itu sendiri, yaitu Yuvita, dan menulis NPWP-nya disertai dengan tanda tangan dan cap, dan jangan lupa diisi tanggal pelaporan SPT. Baiklah, itu dia pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa Februari PPh pasal 23. Selanjutnya, transaksi bulan Maret 2023. Pada bulan Maret 2023, PT Yami menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon coklat yang dikirimkan pelanggannya dengan total hadiah senilai 50 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Becil memiliki NPWP dengan nomor 01532345999123, muncul sebagai pemenang undian. Kita akan melakukan perhitungan pajaknya, di mana hadiah undian termasuk dalam PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Tarif yang akan dikenakan untuk hadiah undian adalah sebesar 25%. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Yami adalah 25% dikali 50 juta sama dengan 12.500.000 rupiah. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT induk PPh pasal 4 ayat 2 masa bulan Maret. Pertama, kita mengisi terlebih dahulu bukti potongnya yang ada di lembar ketiga. Bagian paling atas, kita mengisi identitas yang dipotong penghasilannya, dalam hal ini adalah Becil. Selanjutnya, kita mengisi jenis hadiah undian, yaitu kupon coklat. Jumlah bruto hadiah undian 50 juta, tarif 25%, dan PPh yang dipotong yaitu 12.500.000. Di bagian bawah, kita mengisi tempat dan tanggal pemotongan dengan identitas pemotong, dalam hal ini adalah PT Yami, dan yang menandatangani di sini adalah pimpinan perusahaan, yaitu Yuvita. Selanjutnya ke bagian daftar bukti pemotongan di lembar kedua. Pertama, kita menulis masa pajaknya, yaitu bulan Maret 2023. Selanjutnya mengisi NPWP dan nama dari Becil, tanggal bukti pemotongan, nilai objek 50 juta rupiah, dan PPh yang dipotong 12.500.000.
Dalam daftar bukti pemotongan ini, kita hanya menyalin apa yang kita tulis dalam lembar ketiga, yaitu bukti pemotongan. Selanjutnya, di bagian bawah, tertera identitas pemotong, yaitu nama dan NPWP dari pimpinan perusahaan atau pemotong pajak. Dalam hal ini adalah Yuvita, dan jangan lupa untuk mencantumkan tanggal pemotongan. Selanjutnya ke bagian SPT induknya. Pertama, kita memberi silang di SPT normal karena ini bukan merupakan SPT pembetulan. Menulis masa pajak yaitu bulan Maret 2023. Selanjutnya di bagian A ada identitas pemotong pajak. Dalam hal ini adalah PT Yami, jadi kita menulis NPWP, nama, dan alamat dari PT Yami. Di bagian B, kita mengisi objek pajak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu hadiah undian, ada di kolom keempat. Penghasilan bruto atau nilai objek pajak 50 juta, tarif 25%, dan PPh yang dipotong 12.500.000. Selanjutnya di bagian C, kita beri tanda silang untuk surat setoran pajak 1 lembar, daftar bukti pemotongan, dan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2, 1 lembar. Kemudian di bagian D, pernyataan dan tanda tangan, beri tanda silang pada pemotong pajak atau pimpinan, disertakan dengan nama dan NPWP dari pimpinan dan juga tanda tangan dan cap. Dan disertakan juga tanggal pelaporan SPT, yaitu di sini diasumsikan tanggal 15 bulan April 2023. Baiklah, itu dia pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT induk PPh pasal 4 ayat 2 bulan Maret. Selanjutnya, kita akan membahas transaksi bulan Mei 2023. Pada bulan Mei 2023, PT Yami membeli bahan baku secara impor dengan harga impor $100.000. Diasuransikan sebesar 10% dari harga impor. Atas impor dikenakan bea masuk 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20%. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar $1 sama dengan 9.000. Kita akan melakukan perhitungan pajaknya, di mana transaksi pada bulan Mei ini termasuk dalam PPh pasal 22, dalam hal ini pemungutan. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu berapa biaya yang perlu dibayar dalam melakukan transaksi jual-beli antar negara yang bisa dikenal dengan sebutan CIF atau Cost Insurance Freight. Diketahui harga impor $100.000. Dan asuransi dari harga impor yaitu $10.000. Maka cost insurance rate-nya adalah sebesar $110, bea masuk 5% dari 110 juta yaitu $5.500. Selanjutnya, bea masuk tambahan 20% dari 110.000 yaitu $22.000. Maka nilai impor yang didapat adalah $137.500. Kita akan mencari nilai impor dalam rupiah. Diketahui kurs pada saat itu sebesar $1 sama dengan 9.000. Maka nilai impor dalam rupiah adalah $137.500 dikalikan 9.000 sama dengan 1.237.500 juta. Karena PT Yami telah memiliki API atau angka pengenal impor, maka PPh 22 yang harus dipungut adalah sebesar 2,5% dikalikan dengan 1.237.500 juta sama dengan 30.937.500. Baiklah, untuk PPh pasal 22, PT Yami adalah sebagai pihak yang dipotong. Jadi PT Yami tidak akan membuat SPT PPh pasal 22, tetapi hanya akan mendapatkan bukti pemungutannya saja. Di sini kita telah mendapatkan bukti pemungutan PPh pasal 22 yang diberikan oleh Ditjen Bea Cukai, di mana di bagian atas ditulis identitas pihak yang dipotong, dalam hal ini adalah PT Yami,
Di sini ada NPWP, nama dan alamat dari PT Yami. Selanjutnya, untuk pembelian yang dilakukan oleh PT Yami masuk dalam tabel nomor 8, yaitu sektor perkebunan, dengan pembelian bruto 1.237.500.000 dengan tarif 2,5% dan pajak yang dipungut yaitu 30.937.500. Dan pada bagian bawah terdapat identitas pemungut pajak, dalam hal ini adalah Ditjen Bea Cukai. Baiklah, itu dia bukti pemungutan PPh Pasal 22 yang diberikan oleh Ditjen Bea Cukai kepada PT Yami. Selanjutnya kita masuk pada transaksi bulan Agustus 2023, yaitu pembayaran atas charter helikopter PT Barot Perusahaan Penerbangan Nasional dengan NPWP 08981113543521, alamat Jalan Manggis Raya dengan rute Manado Jakarta. Harga charter yang disepakati adalah Rp250 juta. Kita akan melakukan perhitungan pajaknya, di mana charter helikopter termasuk dalam PPh Pasal 15. Tarif yang akan dikenakan untuk charter helikopter adalah sebesar 1,8%. Jadi, PPh Pasal 15 yang dipotong oleh PT Yami adalah 1,8% dikalikan dengan 250 juta sama dengan Rp4.500.000. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa bulan Agustus PPh Pasal 15. Pertama-tama kita mengisi terlebih dahulu bukti potongnya yang berada di lembar ketiga. Di bagian paling atas kita mengisi NPWP, nama dan alamat pihak yang dipotong pajaknya, dalam hal ini adalah PT Barot. Selanjutnya, pada jumlah bruto imbalan diisi sesuai dengan soal yang ada, yaitu 250 juta, tarif yang dikenakan 1,8%, dan PPh yang dipotong yaitu 4.500.000. Di bagian bawah, kita mengisi tempat di mana pemotong berada dan tanggal pemotongan. Diisi juga NPWP dan nama pemotong pajak yaitu PT Yami, dan disertai dengan tanda tangan dari pimpinan. Selanjutnya, kita membuat daftar bukti potongnya yang ada di lembar kedua. Pertama, di bagian pojok kanan atas, kita isi masa pajak yaitu pada bulan Agustus 2023. Selanjutnya, perhatikan letak tabelnya. Apabila PPh yang dipotong merupakan PPh pihak lain, maka kita mengisinya di tabel B. Namun, apabila PPh tersebut dipotong sendiri oleh wajib pajak, maka diisi di tabel A. Sesuai dengan soal yang ada, kita mengisi di tabel B, yaitu PPh pihak lain yang dipotong. Kita mengisi NPWP dan nama dari pihak yang dipotong, dalam hal ini adalah PT Barot, jumlah bruto imbalan 250 juta, dan PPh yang dipotong yaitu 4.500.000. Di bagian bawah, kita memberi silang pada pemotong pajak atau pimpinan, karena di sini yang memotongnya adalah langsung dari pimpinan. Jangan lupa menyertakan nama, NPWP, tanda tangan, juga tanggal pembuatan daftar bukti potong. Selanjutnya, kita mengisi SPT Mas Agustus PPh Pasal 15. Kita mengasumsikan ini adalah SPT normal, jadi kita memberi tanda silang pada kolom SPT normal. Selanjutnya, mengisi masa pajak, yaitu Agustus 2023. Di bagian A ada identitas pemotong pajak, yaitu PT Yami. Selanjutnya, bagian B, objek pajak. Perhatikan dan sesuaikan dengan kegiatan yang terjadi. Dalam soal ini, kegiatan yang terjadi adalah charter penerbangan dalam negeri. Berada di nomor yang kelima. Kita mengisi jumlah bruto imbalan, tarif, dan PPh yang dipotong seperti yang sudah diisi di lembar bukti potong dan daftar bukti potong. Selanjutnya, pada bagian C, lampiran, beri centang pada surat setoran pajak, 1 lembar, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 15, bukti pemotongan PPh Pasal 15, dan diisi dengan 1 lembar. Selanjutnya, di bagian D ada pernyataan dan tanda tangan, beri silang pada pemotong pajak atau pimpinan, dan sertakan nama dan NPWP dari pimpinan, juga tanda tangan. Selanjutnya, tanggal diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya SPT. Baiklah, itu dia pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa Agustus PPh Pasal 15.
Selanjutnya, kita masuk pada transaksi bulan September 2023. Pada September 2023, membayar dividen kepada PT Nafas, NPWP 04 321 254 6 543 999 yang berada di Singapura sebesar 125 juta rupiah. Kita akan melakukan perhitungan pajaknya, di mana membayar dividen kepada badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, termasuk dalam PPh pasal 26. Tarif yang digunakan untuk transaksi ini adalah sebesar 20%. Jadi, PT Yami berkewajiban memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dikalikan dengan 125 juta ribu rupiah sama dengan 25 juta ribu rupiah. Selanjutnya, masih di bulan yang sama, yaitu bulan September 2023, membayar bunga pinjaman kepada PT UBI yang beralamat di Jalan Ring Road sebesar 30 juta. PT UBI tidak memiliki NPWP. Kita akan melakukan perhitungan pajaknya, di mana membayar bunga pinjaman termasuk dalam PPh pasal 23. Tarif yang akan dikenakan untuk transaksi ini adalah sebesar 15%. Jadi, PT Yami berkewajiban memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dikalikan dengan 30 juta sama dengan 9 juta. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa September 2023 untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Karena dalam bulan September PT Yami memiliki 2 transaksi, jadi saat ini kita akan membuat 2 bukti potong, yaitu bukti potong untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Kita mulai terlebih dahulu dari PPh pasal 23. Kita mengisi NPWP, nama dan alamat dari pihak yang dipotong, yaitu PT UBI. Tapi karena PT UBI tidak memiliki NPWP, jadi untuk kolom NPWP kita kosongkan saja. Selanjutnya, jenis penghasilan yang dipotong pada PT UBI yaitu bunga dari peminjaman kita pada PT UBI. Jumlah penghasilan bruto 30 juta rupiah. Karena PT UBI tidak memiliki NPWP, jadi tarif lebih tinggi 100% dan kita beri tanda silang. Dan PPh yang dipotong yaitu 9 juta rupiah. Selanjutnya di bagian bawah, kita mengisi tempat di mana pemotong berada dan tanggal pemotongan. Diisi juga NPWP dan nama pemotong pajak yaitu PT Yami, disertai dengan tanda tangan dari pimpinan. Selanjutnya kita membuat bukti potong untuk PPh pasal 26. Seperti biasa, kita mengisi identitas pihak yang dipotong pajaknya di bagian atas ini. Selanjutnya di bagian tabel kita mengisi sesuai keterangan yang di soal, yaitu dividen dengan jumlah penghasilan bruto 125 juta, tarif 20% dan PPh yang dipotong 25 juta. Selanjutnya di bagian bawah diisi dengan tempat dan tanggal pemotongan, juga identitas dari pihak pemotong pajak dan tanda tangannya. Berikutnya kita masuk dalam pembuatan daftar bukti potong. Bagian pojok kanan atas, kita mengisi masa pajak yaitu September 2023. Selanjutnya di tabel bagian A ada PPh pasal 23. Karena pada bulan September kita melakukan pemotongan PPh pasal 23, maka kita menuliskan di tabel ini untuk pemotongan pada PT UBI. Kita tinggal menyalin saja yang sudah kita tulis pada bukti pemotongan. Selanjutnya di tabel bagian B ada PPh pasal 26. Karena pada bulan September juga kita telah memotong PPh pasal 26 pada PT Nafas, jadi kita menuliskan di tabel ini untuk pemotongannya sesuai dengan yang sudah kita tulis dalam bukti potong PPh pasal 26 PT Nafas. Dan di bagian bawah, kita memberi tanda silang pada pemotong pajak atau pimpinan dan disertakan juga dengan identitas dari pemotong pajak. Selanjutnya kita masuk pada pengisian SPT Induk masa September 2023 untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Di bagian pojok kanan atas kita memberi tanda silang pada SPT normal karena dalam soal kita asumsikan ini merupakan SPT normal. Selanjutnya mengisi masa pajak yaitu September 2023. Di bagian A ada identitas pemotong pajak, dalam hal ini adalah PT Yami, jadi kita menulis NPWP, nama dan alamat dari PT Yami.
Di bagian B, objek pajak, bagian B nomor 1 ada PPh pasal 23 yang telah dipotong. Karena kita telah memotong PPh pasal 23, jadi kita menulis di sini dalam hal ini adalah bunga dengan jumlah penghasilan bruto 30 juta dan PPh yang dipotong 9 juta. Selanjutnya pada bagian B nomor 2 ada PPh pasal 26 yang telah dipotong. Dalam hal ini kita telah memotong PPh pasal 26 dari PT Nafas yaitu dividen dengan jumlah penghasilan bruto 125 juta dan PPh yang dipotong 25 juta. Pada bagian C, ada lampiran, kita memberi tanda silang untuk surat setoran pajak 1 lembar, daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26, dan bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26 sebanyak 2 lembar. Pada bagian D, pernyataan dan tanda tangan, kita memberi tanda silang untuk pemotong pajak atau pimpinan dan menyertakan nama, NPWP, serta tanda tangan dan cap. Jangan lupa juga untuk menulis tanggal pembuatan SPT. Baiklah, itu dia pengisian bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa September 2023 untuk PPh pasal 23 dan pasal 26. Baiklah, itu dia penjelasan mengenai materi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, sekaligus pengisian SPT dan bukti potong dan bukti pungut. Sekian dan terima kasih.